Selamat malam, jumpa lagi dengan SM. Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kalian semua, terutama teman-teman di grup Tele Rarcoin cryptocurrency seperti Mr. Vitalik, Mr. Mahendra Suryo, Mr. Ken, ya, ada Mr. Crypto Voltron, ada Mr. Orang Dalam, ada masih banyak lagi teman-teman yang selalu memberikan informasi yang bagus tentang progres perkembangan cryptocurrency di era yang akan datang. Malam ini saya mau review tentang progres perjalanan sebuah koin, ya, sebuah token coin, ini semi token coin, ya, namanya VD, ya. VD untuk saat ini masih bertengger di rank Rp15.84, ya, dan sudah diperdagangkan di beberapa big exchange seperti Huobi, ya, seperti Indodex dan lain-lain. Untuk plafon VD sebenarnya terjun di sebuah advertise karena VD sangat experience di dunia advertise, ya, memanfaatkan data API VD yang bergabung di komunitas VD. Jadi arah dari visi sang develop sebenarnya ini sangat bagus, ya. Saya sudah seringkali baca visi dan misi mereka. Untuk teman-teman untuk saat ini yang ingin bergabung di komunitas VD komunitas 2020, ya, COVID-20 di Malang, ya, kalian bisa ikut acara nanti pada tanggal 27 Oktober, ya, di Hotel Artria Hotel Malang, ya, Jalan Legend pertama nomor 87, ya. Di sana kalian bisa dapat diskon 70%, ya, kalau gabung di komunitas lokal di Indonesia. Tak lepas dari itu, ya, saya melihat sebuah wacana ke depan sepertinya VD Develop akan segera juga ancang-ancang untuk mengalihkan fokus dari teknologi RC20 atau blockchain Ethereum menjadi mainnet blockchain VD seperti GAT, ya. GAT saat ini sedang proses, ya, so pasti nanti ada minim supply, ya, seperti GAT nanti akan bereflek pada price ke depan. Tentunya banyak pengembang, banyak develop yang ingin mengarah ke sana. Tentunya VD pun akan menaikin tangga tahta lebih tinggi lagi untuk bermain mainnet untuk mengolah teknologi sendiri yang tidak terkait dengan RC20. Untuk saat ini harga sih masih slow, ya, belum ada banyak kenaikan, tapi so far untuk ke depan jika semua akan berjalan sesuai plan, insya Allah VD akan meraih posisi yang jauh lebih fantastis lagi, ya. Dan ini tentunya memiliki terobosan baru sang develop untuk mengembangkan visi lebih serius lagi untuk memperjuangkan VD lebih bagus lagi di era yang akan datang. Jadi teman-teman lokal yang ingin bergabung di komunitas VD 2000 silakan nanti bisa bergabung, ya, di acara community di Atria Hotel Malang nanti, ya, pada tanggal 27 Oktober, ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini memang mungkin belum memprepare, kalian bisa prepare, ya, karena justru token-token atau koin yang harganya masih relatif rendah, ya, masih relatif terjangkau, ini adalah kesempatan emas untuk kalian. Bisa untuk plan jangka panjang seperti CRV, seperti Cardano, seperti Stella Lumen, ya, VD pun bisa, ya, sambil melihat progres ke depan. Kita berinvestasi di cryptocurrency tidak usah harus melihat harga kripto yang sudah up seperti Bitcoin atau Ethereum. Mereka sudah di atas langit, ya. Jangan melihat di atas terus. Mereka mau bagaimanapun sudah populer, ya. Tapi tidak serta-merta
koin-koin yang saat ini masih di harga bawah pun bisa mengejar. Karena apa? Sang founder, sang tim develop tentunya terus berinovasi, ingin mencari sebuah terobosan baru. Dan itu tiba-tiba nanti melejit tinggi, kalian kaget ya. Dan itu banyak kejadian, nggak cuman token atau koin di era cryptocurrency atau di era DeFi. Ini akan terus bersaing. Sang develop, sang founder itu terus akan bersaing. Karena investasi di blockchain itu nggak sedikit dana yang harus dikeluarkan ya. Tentunya proses semua itu harus benar-benar serius ya. VD untuk ke depan saya masih memiliki feeling, masih memiliki sebuah analisa bahwa ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi seperti God, seperti yang lainnya ya. Jadi teman-teman so far memprepare sebuah koin atau token yang masih relatif terjangkau itu peluang bagus ya. Jangan dianggap sebelah mata. Jangan melihat harga YIV sekarang udah mahal, Bitcoin udah mahal. Itu sekarang orang baru melihat, tetapi mungkin itu saja review sedikit tentang VD Coin ya. Teman-teman yang belum prepare silakan prepare ya, karena cepat atau lambat semua founder sedang bekerja mencari terobosan baru untuk masa depan masing-masing koin. Salam sukses selalu dan sampai jumpa. Oke, kali ini kita akan coba jelaskan kenapa VD ini tidak ada beban sistem ya. Jadi kita bisa bahas dari ekosistem VD itu sendiri seperti apa. Jadi yang pertama, perusahaan VD ini sudah ada dari tahun 2017 ya. Startup VD ini sudah ada dari tahun 2017 dan sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti BMW, Lamborghini, McLaren, dan kawan-kawan ya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan branded yang sudah bekerja sama. Kemudian selain itu ada media-media besar ya. Media-media besar seperti CNN, kemudian CNBC gitu ya, dan kawan-kawan, ada banyak ya. Ada lebih dari 60 media. Oke. Nah, karena VD ini memang sebuah startup yang ingin valuasi perusahaannya meningkat, maka dia dalam hal ini ingin develop perusahaannya ke depan ya. Jadi ingin menambah jumlah penggunanya. Jadi untuk menambah jumlah pengguna dibuatlah komunitas di tahun 2019 di mana disupport dengan sebuah aplikasi ya yang namanya Rechain, yang sebenarnya aplikasi Rechain ini disiapkan sebagai blockchain-nya VD Coin itu sendiri. Nah, perusahaan itu membuat VD Coin ini di tahun 2019 ya sebagai alat bayar. Sama seperti startup lain, seperti Gojek bikin GoPay, seperti Shopee bikin ShopeePay, seperti Alibaba bikin Alipay, maka VD juga bikin VD Coin ya, karena berbasis blockchain. Oke. Nah, sebenarnya VD Coin inilah yang akhirnya masuk ke pasar ya. Jadi saya clear ini semua. Jadi sekarang VD Coin ini sudah masuk pasar lebih dari 20 pasar ya, termasuk Indodax yang ada di Indonesia, kemudian pasar global seperti Bitam Global, Huobi Global, dan kawan-kawan. Masih banyak lagi ya. Jadi itu exchanger-exchanger besar yang ada. Oke. Nah, kemudian di 2019 ini komunitas ini terus bertambah ya, terus bertambah karena ada sebuah konsep dagang era digital yang diluncurkan oleh VD. Jadi komunitas ini bisa membeli VD Coin ini dengan harga diskon, misalnya sampai 70-an% ya. Contoh, kita beli $1.000, kita diberikan VD itu $3.000 gitu ya nilainya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian VD yang kita beli dengan harga diskon tadi ya. Jadi ini kita beli VD, kita bayar USDT karena di sini pakai kripto semua. Kemudian kita diberikan VD Coin gitu ya. Kita beli 1.000 ya. Kita beli 1.000, kemudian kita terimanya 3.000. Contoh aja ya. Nah, kemudian komunitas yang terima VD Coin ini pasti ingin jual koinnya ya. Dia udah beli dengan harga diskon sampai minus 70% misalnya. Dia jual VD Coin ini ke pasar, misalnya ke Indodax gitu ya. Dan
Yang beli siapa? Nah, yang beli adalah perusahaan-perusahaan branded tadi, kemudian media-media tadi ya. Kemudian ada juga beberapa trader yang suka karena ternyata pergerakan koin VD ini juga cukup fluktuatif ya. So far ada mulai dari Rp16 sampai Rp18 ya. Beda Rp1 aja itu naiknya 5% loh teman-teman. Jadi itu lumayan bagus buat para trader. Nah, kemudian para pemain koin yang seneng holding koin-koin, jadi mereka seneng beli-beli aja, beli 1 juta di harga 16, di harga 17, atau bahkan di harga 18 mereka simpen. Karena yakin nanti juga bisa naik gitu ya, jadi banyak yang model kayak gitu. Tapi sebagian besar memang karena memang perusahaan VD ini sudah bekerja sama dengan perusahaan branded dan media-media tadi, sebagian besar VD coin yang dibeli di market ini yang dijual oleh komunitas tadi, itu dibeli oleh perusahaan branded untuk bayar biaya iklan. Nah, pertanyaannya kenapa pakai VD Coin? Kenapa nggak pakai fiat money, rupiah, dolar, dan lain-lain, atau euro misalnya gitu ya? Itu karena kalau pakai VD Coin itu dapat diskon 20%. Nah, jadi begitu terus, muter terus gitu ya. Jadi perusahaan VD ini terus dapat USDT dari komunitas. Kemudian perusahaan VD yang memang dia menerima VD Coin setiap hari dari biaya iklan ini memberikan VD yang dijual dengan harga diskon ke komunitas, komunitas jual ke market gitu ya. Kemudian dibeli lagi oleh dia. Jadi seperti itu terus. Sehingga sebenarnya perusahaan nggak